Gini loh Pak ya, sabar Kingdom ya, apa Pak Immanuel ya. Tadi sebelum si Yansen naik, aku bilang teman-teman YouTube bikin temanya di YouTube kalian, kan gitu. Faruk dikoyok dua pendeta. Masuk itu. Udah masuk. Kan gitu, dia diam. Kita bilang gitu. Iya. Oke, dilanjut dulu itu ya. Aku sholat dulu lah. Aku sholat dulu ya. Nah, cepatlah. Jangan dulu, kenapa turun? Tidak, dia di atas. Dia sholat dulu, nanti dia masuk lagi. Kingdom, silakan. Oke. Jadi pertama saya tidak tanya kepada si Dani, apakah saya pernah mengaku pendeta? Karena memang saya bukan pendeta, beda dengan Islam. Bukan pendeta mengaku pendeta, bukan ustadz mengaku ustadz. Itu beda. Ya, itu klarifikasi. Ya itu klarifikasi. Sebetulnya saya masih mau diskusi dengan si Faruk, tapi Faruk sudah lari. Bukan, Sorry, dia mau sholat. Kau paham sholat nggak? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Kingdom nggak sanggup lagi Bunda Inalius. Kingdom selaku pendeta Protestan nggak sanggup lagi memberikan penerangan kepada Bunda Inalius. Alkitabnya. Ya sebentar Mungkin Bang. kita kasih ke Immanuel ya. Kingdom kita kasih Immanuel dulu ya. Silakan Immanuel, berikan pemahaman kepada Bunda Inaliusnya. Enggak, Silakan. satu menit aja Bang Faruk, 1 menit aja untuk Kak Inalius. Kak Inalius, Ya. saya pribadi saya tidak bisa menjelaskan tentang keberadaan Maria di mana. Nah, Alkitabnya Katolik itu kan lebih dari ada 70-an kitab kan. Coba apakah ada tertulis di sana? Saya nggak tahu. Tetapi saya Protestan, tidak ada data secara eksplisit bahwa di mana Maria berada. Faruk, saya pikir Anda ini orang cerdas. Cobalah pakai adab, beretika lah. Nah, dari cara tertawamu itu, kamu sebenarnya sedang menghina dan mengejek, tapi nggak apa-apa. Nggak Ya? gitu loh Kingdom. Nggak gitu. Ini orang bingung sama orang bingung gitu loh. Si Inanya bingung, kau pun bingung. Saya nggak Kita tengok bingung. Immanuel bingung atau tidak? Saya Ini nggak kan bingung. si itu. Saya menjawab Udah, sesuai data yang kasih yang ada Immanuel di dulu dalam ngomong Alkitab. Kingdom. Anda kan tadi kan udah katakan nggak Oke. mampu. Immanuel dulu, Baik, silakan. sebentar saya tanya Anda ya. Silakan Immanuel, silakan. Dinaikkan lagi kakak Inanya itu, dicari lagi dia. Silakan, Immanuel silakan. Jangan dipotong-potong dia ya, Kingdom ya. Mari kita mute biar fokus dengarkannya. Biar kakak Ina yang Kristen bingung tadi bisa mendengarkan penjelasan dari Immanuel. Silakan, saya mute. Jadi saya sebagai orang Kristen dan kami orang Kristen tidak bingung. Memang ada juga yang bingung. Sama juga dengan di Islam ada juga yang bingung. Oke. Saya mau katakan bahwa jaminan keselamatan yang Yesus sudah janjikan itu pasti. Sama dengan
Aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kemudian tadi Bang Faruk mengatakan berapa orang yang dijanjikan masuk surga? Berapa jumlahnya, Bang? Berapa? 10 orang pernah disampaikan Nabi Muhammad SAW masuk surga. Nih, tapi Bang Faruk, sandal Bilal duluan masuk surga daripada Nabimu. Bagaimana? Sandal Bilal duluan masuk surga. Mana kamu pikir itu? Mana 10 orang sahabat Nabi itu dijanjikan surga, tapi sayangnya sandal Bilal dulu di surga. Siapa yang mendengar? Muhammad mendengar pompa daripada Bilal di surga. Mana surga? Sandal duluan dari masuk surga daripada Nabimu. Ini kan tidak masuk akal. Bagaimana kamu mengharapkan Nabi? Saya tanggapin yang itu. Sedangkan apa? Sandal Bilal duluan. Saya tanggapin tentang itu. Yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak ada mudah-mudahan dalam Kristen. Ya, saya tanggapin ya. Saya Mudah tanggapi tentang sendal Bilal tadi. alias katakan Saya tanggapin. kita dan tidak seorang pun Siapa dapat. ini yang ngelek ini ya? Yohanes 13 karena Yang ngelek siapa ini? Ngelek lo, patah-patah Kingdom. Aku atau dia itu yang patah-patah ini? begini, saya belum. Enggak, yang patah-patah siapa? Dia atau aku? Dia aku patah-patah ini. Kenapa kamu mute saya? Kenapa? Takut ya? Takut kebongkar. Loh, kok mute sih? Duluan masuk surga ketimbang Muhammad. Kok? Ya sudah, kita bahas itu dulu tentang sendal Bilal masuk surga. Iya, kenapa Sunda lebih Iya kan? dulu? Muhammad? Jawab. Oke, saya jawab, saya tanggapin. Ya, silakan. Oke, silakan di mute. Tadi kamu ngomong kan saya mute. Nah, sekarang abangnya ngomong, kamu mute. Oke. Ya alhamdulillah. Kalau si Immanuel selaku Kristen percaya dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya sandal Bilal bin Rabah itu di surga. Harusnya ini pukulan keras sama kalian. Masa sandal Bilal itu setara dengan Tuhan kalian? Tuhan kalian di surga, sandal Bilal di surga. Setara loh. Berarti kan Tuhan kalian itu nggak bisa disetarakan dengan Nabi Muhammad SAW. Disetarakan dengan sandal Bilal. Coba lah. Kenapa Tuhan kalian itu ya sama dengan sandalnya Bilal, sama-sama pengen masuk surga? Berpikir harusnya kalian di situ. Sandal Bilal bin Rabah itu bukan Kristen. Sandal Bilal bin Rabah itu tidak menuhankan Yesus. Sandal Bilal bin Rabah nggak pernah nyanyi-nyanyi, joget-joget, lompat-lompat di gereja, masuk surga. Gitu loh. Sandalnya saja yang nggak Kristen masuk surga. Untuk apa pula kalian jadi Kristen lagi untuk masuk surga? Gitu loh. Satu surga loh. Satu surga Tuhannya Kristen dengan sandal Bilal bin Rabah itu satu surga. Apa jangan-jangan nih ya, jangan-jangan Tuhannya kalian ketika di surga itu minjem sandalnya Bilal bin Rabah. Mungkin kenapa sendalnya duluan? Mungkin kenapa sendal Bilal bin Rabah duluan masuk surga? Karena ketika Tuhan kalian yakini masuk surga, dia naik ke surga nggak pakai sendal. Karena waktu dipukuli tentara Romawi dia nggak berpakaian. Ya kan? Nabi kami diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Maka Nabi meminta kepada Allah atas amal perbuatan Bilal bin Rabah, sandalnya dulu lah masuk surga, supaya Tuhan kalian di surga nggak kaki ayam, nggak nyeker, sehingga dia bisa pinjam dulu sandalnya Bilal bin Rabah. Sudah saya jawab ya. Jangan marah, jangan marah. Kan udah saya jawab. Saya bilang syukur kalau Bapak percaya di situ. Ya, mungkin manfaatnya itu supaya Tuhan kalian pakai sendal di surga, jangan nyeker seperti di atas kayu salib. Ya, nah saya sekarang tanggapin si Kingdomnya ya. Boleh saya tanggapi? Boleh saya tanggapi? Tunggu saya tanggapin Kingdom dulu, kan dua-dua kalian, kan kamu dulu tadi baru Kingdom. Oke. Simak abangnya Kingdom ya. Kalau Kingdom mengatakan seluruh manusia itu setara di hadapan Tuhan, Kingdom nanti akan bentrok dengan teman-teman Katolik. Dalam pemahaman teman-teman Katolik,
Maria ini memiliki keutamaan dibandingkan dengan wanita-wanita lainnya di atas bumi ini. Makanya teman-teman Katolik boleh berdoa melalui Maria, karena Maria itu lebih utama daripada seluruh manusia di atas bumi ini. Bahkan bentuk kemuliaan bagi diri Maria, bagi teman-teman Katolik, Maria itu dibuatkan patung miniatur menyerupai dari Maria itu sendiri. Ya, Gitu loh. jadi Bang Jadi Farouk, muncul pertanyaan. Coba dulu Kingdom, sedikit lagi Kingdom. Muncul pertanyaan. Pernyataan Kingdom yang benar yang mengatakan seluruh manusia setara di hadapan Yesus, atau pernyataan Katolik yang memuliakan Maria dibanding seluruh manusia atau wanita di atas bumi ini? Silakan Kingdom. jadi Saya gini Bang mute ya. saya mute, jangan ada yang motong, saya mute. Kalau mau bicara tentang kedudukan Maria, jangankan Maria, semua manusia ya di hadapan Tuhan saya bilang sama ya. Yang akan membedakan itu adalah di surga nanti, mahkota kemuliaan yang diterima itu masing-masing itu berbeda ya. Jadi kedudukan di surga itu juga akan seperti di dunia ini. Ada presiden, ada menteri, ada sampai OB juga seperti itu, kedudukan terendah di surga ya. Makanya di surga itu ada tingkatan-tingkatan kemuliaan yang akan diterima masing-masing orang. Oke, kita nggak tahu nanti Maria posisinya apa, kita nggak tahu. Itu privilege-nya Tuhan, memberikan hak prerogatifnya Tuhan, memberikan kepada manusia apa yang akan diterima nanti. Karena ketika Yesus datang nanti, Yesuslah yang akan memimpin kerajaan di dunia ini. Nah, dari kerajaan di dunia yang dipimpin oleh Yesus itu, ada orang-orang tertentu yang akan dipilih untuk mewakili beberapa kota mungkin. Contohnya ada gubernur, ada bupati, contohnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya pemerintah yang ada di dunia ini adalah gambaran kelak nanti di surga itu seperti itu ya. Itu, tapi kita nggak mau ke sana ya. Makanya saya bertanya sama abang tadi, apakah Al-Quran ini firman Allah? Nah, kan Islam selalu mengklaim bahwa itu firman Allah, tidak ada intervensi manusia di dalamnya. Artinya kalau tidak ada intervensi manusia di dalam, abang tahu nggak kitab mana ya yang pernah tidak ada intervensi manusia? Yang mana yang Tuhan kasih langsung ya, itu di dalamnya tidak ada intervensi manusia. Abang tahu nggak kitab mana itu? Hukum mana tuh yang Tuhan kasih tanpa intervensi manusia? Sudah boleh Bang Farouknya masuk. Oke. Berarti dari narasinya Bang Kingdom kita bisa memahami Kingdom menyatakan Katolik itu salah. Karena teman-teman Katolik berpandangan Maria itu tidak bisa disetarakan. Jangan kamu enggak gini ya. Gini, jangan jadi gugup, Bro. Kok takut? Gimana? Kamu yang bilang tadi. Kingdom, sabar dulu Kingdom. Saya bilang, kalau kau mengatakan semua manusia belajarnya sama, Farouk, kan gitu. jadi orang Bagaimana itu dengan kita Katolik? punya adab. Apalagi kamu ini seorang satpam ya, Kamu ini lah. Apalagi kamu seorang satpam, kamu itu juga harus karena ada bukan. Nah, artinya seorang satpam itu setara juga dengan seorang polisi atau seorang hakim. Kamu ini kan penjaga, iya kan? Artinya kamu ini harus bisa memberikan satu edukasi. Di sini kamu ini sudah mulai bukan. Udah emosi Kingdomnya. Gini loh Kingdom. Di narasiku awal tadi ku katakan gitu loh. Kalau kau mengatakan dalam pandangan Kristen seluruh manusia itu sama, cara kamu itu sedang membenturkan saya dengan Katolik. Kamu ini provokator kamu. Hati kamu itu nggak benar. Farouk. Saya nggak emosi. Saya nggak emosi, tapi saya mau ingatkan kamu saja. Sekarang saya tanya sama si Jadi manusia itu punya adab. Ya, saya tanya edukatif, sama Kingdom. ya. Saya tanya sama Kingdom, apakah Kingdom tahu dalam pemahaman teman-teman Katolik Maria itu punya derajat berbeda dari seluruh manusia di atas bumi ini, bahkan di antara seluruh perempuan? Tahu nggak?
Lah memang ketika malaikat datang kepada Maria, kan malaikat berkata kepada Maria bahwa Yang saya engkau tanyakan, mendapat King kasih Dom, karunia jangan di kemana-mana, hadapan King Dom. Tuhan. Kingdom jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Yang saya tanyakan, apakah Kingdom tahu dalam pandangan teman-teman Katolik yang juga merupakan Kristen, ya, meyakini Maria ini memiliki derajat tertinggi, lebih tinggi di antara manusia semuanya, bahkan di antara Lah, seluruh itu, perempuan. Apakah Kingdom tahu? Bang Faruk, itu urusan iman mereka, ya, urusan iman Nah, mereka. Anda tahu kan? Enggak, Tahukah Anda sorry to seperti say. itu pemahaman Katolik? saya tidak mau komen untuk hal ini, ya, saya tidak mau Berarti komen Anda untuk hal takut. ini. Bukan Anda takut. Ngapain saya ngurusin iman orang? Anda takut, bukan Ya. masalah. Masalahnya dia bukan Islam, dia Kristen. Lah, Kamu nggak dia apa-apa. Islam, boleh kamu kata begitu, dia bro, Kristen. Kau Kristen. Katolik yang Kristen saja mengatakan Maria tidak bisa disetarakan dengan manusia yang lainnya. Sementara kamu yang Kristen Protestan selaku pendeta mau menyetarakan Maria di antara manusia lainnya. Nah, makanya teman-teman Kristen banyak yang bingung. Banyak yang bingung umat Kristen. Kalian sesama Kristen saja nggak bisa sepakat. Dari 2000 tahun yang lalu sampai detik ini, yang kalian butuhkan itu bukan diskusi ataupun perdebatan sebenarnya, tapi konsili-konsili berikutnya. Setarakan dulu pemahaman kalian. Jangan masing-masing dari kalian menganggap pemahaman kalian yang benar. Dengan Anda menabrak pemahaman teman-teman Anda, saudara Anda sesama Kristen. Itu yang saya pahami, yang saya sampaikan kepada Anda. makanya saya jelaskan tadi, Bang Kalau Faruk. paksa, gini Kingdom, sikit lagi Kingdom, 1 menit. Kalau kau paksa aku mempercayai dan memahami pemahamanmu, berarti boleh dong, berdasarkan pemahamanmu, ku anggap, ku artikan, ya, ku definisikan, ku rangkumkan, pemahaman Katolik salah ya. Faruk, Dia takut kamu sudah diserang jadi sama Romo hakim, Cafe. ya, kamu sudah jadi hakim, Sama Romo Cafe ya, kayak Edis. Salah ya. kamu sudah jadi hakim. Barakallahu. Boleh mang. Salah ya. Jadi gini, bro, Takut dia. Udah kaku udah dari otakmu aja udah tahu kamu ini seperti apa, ya, tingkat pendidikanmu seperti apa, adabmu seperti apa, orang bisa tahu, Gimana? ya. Makanya saya bilang sama kamu, Faruk, punya adab yang benar. Jadi manusia itu karena dari cara kamu bernarasi, dari cara kamu berekspresi, orang juga sudah bisa tahu model seperti apa. Oke, itu bilang Katolik taping. Katolik taping, naikkan Katolik. Makanya Naikkan saya bilang itu Coba naikkan urusan Katolik. iman Kingdom masing-masing. menyalahkan Katolik. Dia Kingdom mengatakan yang benar Sorry itu ya. seluruh manusia di atas bumi ini sama, semua setara. Sorry itu saya, ya. Dia Advent, Dari bukan Katolik. dari cara narasimu itu kau biadab. Immanuel itu Advent, bukan Katolik. Dia Advent. Bagi saudara Kristen yang beragama Katolik, silakan naik. Karena si Kingdom sudah membuat pernyataan bahwa narasi dia Bunda Maria itu setara dengan semua manusia di muka bumi. Iya, Ya, di hadapan Tuhan sama. Saya juga mendukung manusia di hadapan Tuhan itu sama. Nah, Ini Immanuel Advent, bukan Katolik. Kan Advent kan bukan Katolik. Tuhan sama, Faruk dan saya sama di hadapan Tuhan. Iya, tapi di hadapan Katolik kan beda. Benar? Ya, Kalau itu- dalam pemahaman Katolik kan tidak sama dengan pemahaman kalian kan, betul? Memang. Kalau Karena dalam pemahaman Katolik, Makanya Faruk, saya bilang, ya saya bilang tadi, sabar dulu Kingdom. di surga nanti manusia itu akan mendapatkan reward sesuai dengan. Jadi begini, Immanuel. Dismas. Jadi begini. Apakah pernyataan dari Katolik yang mengatakan bahwa Maria itu tidak sama dengan manusia yang lain? Maria itu mempunyai keistimewaan sendiri. Apakah kau terima pernyataan seperti itu? ya, memang di dalam Alkitab ya istimewa betul. Karena apa? Dia digunakan oleh Tuhan untuk apa? Di mana yuk? Tapi kau membuat pernyataan semua manusia sama. Cemananya kau? Tuhan kita itu manusia itu sama, nggak ada yang Bagi membeda-beda. Katolik, Bunda Maria itu tidak sama. Ya di iman Katolik sih, kalau di hadapan Tuhan saya. Ya, Katolik silakan naik. Yang Katolik, mana Katolik? Yang Katolik taping, yang Katolik taping ya.
Enggak, sebenarnya Bang Immanuel, mereka ini mau adu domba kita. Itu, kemana kok itu? Tujuannya di Room Nora, apalagi ada Faruk, tujuannya hanya mau mengadu domba untuk mencari kambing hitam saja. Bukan mengadu domba loh Kingdom, bukan mengadu domba. Lah, Faruk. Semua bermula dari kakak Ina tadi yang bingung selaku iman Katolik gitu loh. Bukan mengadu domba, Anda saja yang tidak siap dimusyawarahkan. Bukan, didiskusikan. Bang Faruk, Kepercayaan gini ya. dan juga kepengetahuan Anda yang nggak siap. Dengan Oke, Anda saya- buru-buru mencari kambing hitam, Anda Faruk. buru-buru mencari kambing hitam, ya, dari keterbatasan dan ketidakmampuan Anda dengan Anda jadikan saya sebagai kambing hitam. Saya memaparkan Oke, kecuali yang saya sampaikan Faruk. dulu, Kingdom. Sebentar Faruk, Kingdom, sebentar sabar Faruk dulu. ya. Sabar dulu, saya disuruh bicara ini tadi, makanya saya bicara. Tadi saya diam nggak ya? Sabar dulu ya, ya. Apa yang kau katakan saya tidak beradab. Boleh saya dikatakan tidak beradab ketika yang saya sampaikan itu fitnah. Apa fitnahnya? Ketika saya katakan tentang Katolik itu sebuah kebohongan. Itu baru saya dikatakan tidak beradab. Tapi yang saya sampaikan ini kan sebuah kebenaran dalam diri Katolik kan? Di dalam diri dan pemahaman teman-teman Katolik, Maria itu tidak bisa disetarakan dengan manusia lainnya, bahkan seluruh perempuan di atas bumi ini. Tuhannya Yesus juga. Kau Protestan, Tuhan kau Yesus juga, gitu loh. Tapi kau menabrak pemahaman teman-teman Katolik dengan mengatakan seluruh manusia sama, termasuk Maria. Kan tersakiti nih hati teman-teman Katolik, sementara Tuhan kalian sama. Nah, Tuhan dia ketika sudah aku berupaya, yowes, aku ikuti pemahamanmu ya Kingdom, kaulah yang benar. Nggak bisa kebenaran itu pada kedua belah pihak, nggak bisa. Dua belah pihak yang memiliki pemahaman yang berbeda, nggak bisa dikatakan benar dua-dua. Kalau aku katakan kau benar, berarti yang Katolik salah. Kalau aku katakan Katolik benar, yang benar berarti kau salah. Nggak bisa kebenaran berpegang kepada kalian berdua, gitu loh. Makanya saya bilang sama kamu, ketika kau berpegang kepada pemahamanmu, bertahan kepada pemahamanmu, berarti Katolik salah ya. Jadi Bang Faruk, kebenaran itu mutlak milik Tuhan. Nggak Ya. berani. Kebenaran itu Nggak mutlak berani milik dia. Tuhan. Ya. Jadi gini abang, kita semua di dunia ini kita belajar ya. Jadi kalau masing-masing punya denom sendiri dan dia mau mempercayai seperti apa, just go for it ya. Kita tidak punya capability, kapasitas apapun untuk mengintervensi imannya Nggak seseorang. berani si Kingdom, nggak berani. Nggak Jadi, berani si jangan. Kingdom itu. Nggak ada mentalnya. Nggak ada mentalnya. Nggak ada Oh, iya. mentalnya. Karena kamu Nggak hanya ada beraninya mentalnya. kan bisa nyerang orang. Kamu kan bisanya Nggak hanya nyerang berani. orang saja. Kamu saja Ya. nggak yakin dan nggak berani mempertahankan argumentasimu kok. Oke. Ngapain ku dengarkan lagi Kamu- perkataan seseorang yang baik. tidak berani mempertanggungjawabkan dan juga berpegang kepada argumentasi dan pemahamannya. Kamu belum jawab pertanyaan saya loh. Kalian selalu berkata bahwa Quran itu kitab suci, tidak ada intervensi saya manusia. jawab, ngapain saya Ya. jawab pertanyaan dari seseorang yang tidak berani mempertanggungjawabkan argumentasinya sebentar dan dulu. pemahamannya? Ngapain? Kalau Quran itu kitab suci dan tidak ada intervensi manusia, artinya manusia tidak boleh mencatat ayat-ayat itu pun juga. Seharusnya datang dari Tuhan, langsung Tuhan yang menulis langsung kitab-kitab itu. Seperti ketika Tuhan menulis 10 hukum Taurat ya kepada Musa, tidak ada intervensi manusia. Tuhan menulis di loh batu dan memberikannya langsung kepada Musa. Tuhan langsung mencatat itu. Jadi kalau ada kitab yang ada unsur manusia, baik manusia bisa mencatat, menghafal, artinya ada intervensi manusia di dalam. Tidak murni dari Tuhan. Kalau murni dari Tuhan itu seperti 10 hukum Taurat, itu murni, totally murni, pure dari Tuhan. Tulis tangan Tuhan di atas loh batu. Tidak ada intervensi manusia. Jadi kalau Quran itu juga yang kalian klaim bahwa itu kitab suci, tidak ada intervensi manusia, maka manusia tidak boleh menghafal itu pun. Manusia tidak boleh mencatat itu pun. Ya sekalian Harus Kingdom, Tuhan lah. sebutkan. Harus Tuhan yang Kingdom. mencatat langsung. Iya, iya Kingdom. Sekalian kau sampaikan juga lah disiplin ilmunya, apa nama disiplin ilmunya dari narasi kau sampaikan tadi. Kan saya sudah bilang, kalau kitab itu katanya tidak ada intervensi manusia dari Tuhan, pure dari Tuhan, maka seperti 10 hukum Taurat itu, Tuhan menulis di atas loh batu dan memberikannya kepada Musa.
Itu tidak ada intervensi manusia. Iya, pemahamanmu tadi Ya. dikenal dengan disiplin ilmu apa? Kenapa Quran yang kalian klaim bahwa Pemahaman yang tidak kau ada sampaikan tadi, pemahaman yang kau sampaikan tadi dikenal dengan disiplin ilmu apa? Jangan pakai tafsir dewe, pemahaman dewe, nggak boleh lah. Bukan. Dikenal Nah, dengan oke, disiplin coba- ilmu apa? Nah, coba kamu tolong jelaskan. Kenapa ada intervensi manusia di dalam? Manusia harus hafal Berarti dan manusia harus cocokologi mencatat. ya. Yang kau katakan tadi cocokologi ya. Coba kamu jelaskan, tidak ada intervensi manusia di dalamnya, itu seperti apa? Yang katanya itu kitab suci dari Tuhan langsung. Iya, Tidak ada berarti intervensi narasi yang manusia. barusan kau sampaikan tadi itu hanya cocokologi Iya. ya. Kok Atau cocokologi? ya. Tolong kamu jelaskan secara logika saja ya. Tidak ada intervensi manusia di dalam. Artinya manusia nggak boleh hafal itu juga. Manusia tidak boleh menulis itu juga. Harus Tuhan yang menulis. Seperti 10 Ya, jadi Taurat cocokologi itu. ya yang disampaikan sama Kingdom itu cocokologi. Makna Udah, kamu tidak nggak bisa adanya jawab. makna tidak ada intervensinya manusia di dalam Al-Qur'an itu ya, itu berbicara tentang literasinya, isinya. Dari suratul Al-Fatihah sampai suratul An-Nas ya, itu perkataan Allah, tidak ada perkataan manusia di situ. Isinya ya, esensialnya itu perkataan Kalau saya Allah. tunjukkan satu Sabar ayat, dulu lah Dinda Muhammad Immanuel. Kalau Sabar saya dulu, kasih- siapa sih mau ditanggapin ini? Silakan. Kan Kingdom tadi. Udah, kalau kalian mau ngomong dulu. Nanti ku jawab Kingdom ya. Siapa mau Oke. ngomong lagi nih? Cuma nanti blunder jadinya ini. Oke, saya Jadi mau tanggapi lari ya. kemana-mana. Kamu bilang di dalam itu tidak ada perkataan manusia atau Muhammad. Kalau saya tunjukkan ada, bagaimana? Berani murtad? Silakan. Oke. Isinya ya, yang saya katakan ya, isinya tidak ada terkandung perkataan manusia. Tidak ada. Saya tunjukkan ayatnya. Satu-satu lah kalian, weh. Ya. Silakan. Saksikan teman-teman ya, Bang Faruk dikeroyok 2 pendeta teman-teman. Bikin nanti tema YouTube kalian, Faruk Sianipar. Oke, Faruk Sianipar dikeroyok Bang 2 Immanuel, pendeta. tangani dulu. Saya OTW dulu, nanti tiba di tempat saya naik lagi ya. Nah, 1 pendeta udah meninggal dunia ya. 1 pendeta Protestan udah meninggal dunia. 3 pendeta Advent. Bro, 3 pendeta Advent. saya lagi mau kerja ke tempat kerjaan. Saya akan naik lagi sebentar. Santai aja. Ya, saudara Muslim di bawah, tolong tap-tap layarnya, jangan lupa absen-absennya ya. Absen-absennya ini ada 3K, ini absen-absennya baru 1K. Absen-absennya saudara Muslim, ya jangan lupa tap-tap layarnya, tembuskan sampai 1,5 M. Temamu digeser itu. Biar nampak aku berapa, poinku tuh berapa. Itu belum pas 4K itu. Ya, ini belum pas sampai 4, dipaskan. Teman-teman YouTube ya, kalau bikin YouTube bikin judulnya ya, Bang Faruk Sianipar dikeroyok 2 pendeta Advent dan juga Protestan gitu. Pendeta Protestan meninggal dunia dini hari, bikin gitu. Ya, silakan. Oke, saya baca ya. Saya baca di Quran silakan. surah Al-Furqan ayat 7. Ada situ. Al-Furqan Ya. ayat 7. Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan bumi. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Muhammad yang mengatakan. Ya, Al-Furqan. tidak ada satu ayat dalam Al-Quran. Allah berfirman kepada Muhammad. Jadi itu perkataan siapa, Bang? Al-Furqan ayat 7. Iya. Dan mereka berkata, mengapa Rasul itu? Ayat 7, ayat 7, ayat 7. Iya. Mereka berkata, mengapa Rasul ya ini memakan makanan dan berjalan-jalan di pasar itu? Al-Furqan ayat 7, Al-Furqan ayat 7, Al-Furqan ayat 7, Al-Furqan ayat 7. Iya, ayat 7 kan? Iya. Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar gitu kan? Mengapa Kak malaikat tidak diturunkan kepadanya? Itu Ya, ya. memberikan peringatan bersama dia itu kan? Ini coba lihat nih. Lihat. Ya dibalik kan kameranya. Enggak, saya udah baca Al-Furqan ayat 7-nya. Besarkan saya itu. Oke. Benar bunyi- nggak ini? Takutnya kamu salah alat,
salah apa kan, salah ayat kan? Bukan Karena kan ayat, sering salah. ayat 6, ayat 6. Tuhan aja kalian mau salah Tuhan kok. Ayat 6, ayat Ini 6. kan mengapa Rasul ini 7 apa 6? Ayat 6. Coba baca. Salah kan? Makanya aku bilang. Kau bilang tadi 7. Wajar teman-teman ya, si Immanuel wajar salah. Jangankan ayat, Tuhan aja dia salah kok, apalagi ayat. Kamu bukan menyembah Tuhan di negeri Mekah, Bang. Sabar dulu. Oke. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, ya, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di mana di sini perkataan Nabi Muhammad SAW, Dinda? Makanya pertanyaan saya, ini perkataan siapa kepada siapa? Ini perkataan Allah karena diawali dengan fi'il amr, kul, Oh. perintah. Kemudian yang datang kepada Muhammad siapa? Gimana? Yang datang kepada Muhammad siapa? Di ayat 6-nya. Ya, yang datang kepada Muhammad siapa, Bang? Di ayat 6-nya. Ya, siapa yang datang kepada Muhammad? Diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia. Mana yang datang? Pertanyaan saya, yang datang kepada Muhammad untuk menyampaikan ayat itu siapa? Oh, yang menyampaikan wahyu. Ya. Surah Asy-Syura ayat 193. Siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Oh, berarti bukan Tuhan dong, karena tidak ada satu dalil ayat. Berarti itu perkataan siapa? Jadi teman-teman, oke, saya tanggapin ya. Saya tanggapin. Ada satu dalil Allah pada Sabar, saya tanggapin. Sabar, tenang teman-teman ya. Jadi, kalau kalian ingin melihat segolongan manusia masuk neraka karena bahasa Indonesia, lihatlah si Manuel ini. Masuk neraka dia karena bahasa Indonesia. Tadi dia bilang, surah Al-Furqan ayat 6 ini perkataan Nabi Muhammad SAW. Ternyata terbukti ya, perkataan Allah yang bersifat perintah atau fi'il amr kepada Nabi Muhammad SAW untuk ya mengulang apa yang dikatakan Allah kepada dia, kan gitu. Dan memang turunnya Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW itu melalui perantara, karena begitulah ketetapannya Allah. Tidak ada yang bisa berbicara langsung kepada Allah kecuali ya dengan hijab, dengan perantara wahyu, yaitu malaikat, kan gitu. Itu perantaranya di dalam surah Asy-Syura 193. Apa-apa yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam itu berasal daripada Allah. 192 sampai 194 nih. 92 sampai 194. Nih ya, Dinda Manuel, dengarkan. Ini dia ya, literasinya ya, dalilnya ya. 192. Sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Jelas ya? Bagaimana cara turunnya? Dijawab. Ngalang 192 yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kepada siapa diturunkannya? Ke dalam hatimu Nabi Muhammad SAW, agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan, gitu loh, dari Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jelas dalilnya ya. Nah, sekarang saya memberikan penjelasan dalam bentuk analogi, ya, supaya si Immanuel mudah memahaminya. Ketika Bapak Prabowo mengutus juru bicaranya untuk berbicara kepada Bang Farouk, lalu juru bicaranya ini mengatakan apa-apa yang dipesankan Bapak Prabowo kepada Bang Farouk. Yang disampaikan oleh juru bicara Bapak Prabowo ini perkataan dirinya sendiri atau perkataan Bapak Prabowo? Perkataan Prabowo. Selesai. Perkataan Bapak Prabowo.
dalilnya, berarti kamu tidak bisa lagi mengingkari dalil yang saya sampaikan ini tadi. Apa yang disampaikan Jibril itu perkataan Allah. Anda Kan gitu bilang, kepada Nabi Muhammad SAW. Anda bilang Allah tidak pernah berbicara. Barakallahu fikum, abangku. Anda bilang Gimana? berbicara langsung kepada Nabi. Coba Bentar, Anda Immanuel. bisa berbicara langsung Sebentar, kita sapa dulu tamu. Bicara langsung. Pendeta. Sapa dulu tamu, Pendeta Advent. Sapa dulu tamu, sapa dulu tamu. Allah berbicara langsung kepada Musa. Iya, sapa dulu tamu, Immanuel. Oi. Halo, user. Agama apa? User. Katolik. Nah, ini Katolik. Ini Katolik nih. Ini Katolik cocok bagi sendiri. Kingdom. Kingdom, kingdom. Masya Allah. Kingdom. Ini Katolik nih, Katolik nih. Nih. Bang Jansen, tadi ada pendeta dari Protestan namanya Kingdom, tapi dia sudah meninggal dunia ya. Gak usah kita bahas lagi, kasihan dia udah meninggal. Yang ada tinggal pendeta Advent, Immanuel. Di mana si Immanuel yang pendeta Advent ini mengatakan derajat manusia di hadapan Yesus itu semua sama, termasuk Maria ibunya Yesus. Derajatnya Maria ibunya Yesus itu sama dengan dibandingkan sama manusia seluruh manusia di atas bumi ini. Bagaimana pendapat Bang Jansen selaku iman Katolik? Silakan. Apakah Anda terima ketika Maria derajatnya disetarakan dengan manusia yang lainnya atau perempuan lainnya? Sabarlah, Anda sepakat Immanuel. atau tidak sepakat, Jansen? Sebentar, interupsi sebentar, 1 Ya, detik. begini Bang Farud. Interupsi 1 detik. Boleh? Host. Sebentar dulu, kan ditanya Bayang Sen. Sebentar. Sabarlah dulu, aku heran nengok si Immanuel ini loh. Langsung Sabar. takut dia, langsung takut dia. Silakan, Jansen, silakan. Sabar. Bagaimana? Pendeta. Bagaimana pendapatnya? Ya, begini Bang Farud. Parut. Kami manusia semua sama, termaksud Maria juga. Tapi Maria ini, kami sebagai Katolik, dia dipilih oleh Allah, begitu. Dia dipilih dan kami sangat Intinya derajat malu Maria ini lebih mulia dibandingkan manusia-manusia lainnya, betul? Ya, betul. Betul, tapi tadi mengatakan sama semua derajatnya di hadapan Tuhan, termasuk Maria. Ada yang Apakah beda. Anda sepakat dengan pernyataan si Immanuel? Ya, sepakat sih. Cumanya kami Maria sebagai ini dipilih. Iya, apakah Anda sepakat ketika mengatakan Maria itu kemuliaannya itu sama dengan kemuliaannya si Immanuel? Apakah Anda sepakat? Oh, kalau itu untuk kemuliaannya tuh beda. Nah itu yang Karena kita dia bahas. dipilih oleh sang Bapa. Nggak sepakat kan? Nah, gimana Immanuel? Pertanggungjawabkan literasi Anda sebelumnya. Silakan. Oke. Saya mau klarifikasi ya. Saya bukan pendeta. Saya anggota biasa. Jadi jangan katakan saya Advent itu saya. Tadi tidak mau klarifikasi. Tadi tidak mau. Tadi tidak mau klarifikasi. Nggak jadi pendeta dia tiba-tiba. Sebelum datang Katolik, dia nggak klarifikasi. Udah datang Katolik, klarifikasi. Oke, sudah boleh. Silakan. Gini loh Pak ya, sabar dong ya, apa Pak Immanuel ya. Tadi sebelum si Jansen naik, aku bilang teman-teman YouTube bikin temanya di YouTube kalian, kan gitu. Faruk di dua pendeta, Masuk itu. Udah masuk. kan gitu. Dia diam, kita bilang gitu. Iya. Oke, dilanjut dulu itu ya. Aku sholat dulu ya. Nah, cepatlah. Jangan dulu. Kenapa turun? Tidak, dia di atas. Dia sholat dulu, nanti dia masuk lagi. Kingdom, silakan. Oke. Jadi pertama saya tidak tanya kepada si Darni, apakah saya pernah mengaku pendeta? Karena memang saya bukan pendeta. Beda dengan Islam. Bukan pendeta mengaku pendeta, bukan ustadz mengaku ustadz. Itu beda. Ya, itu klarifikasi.
Ya itu kan. Sebetulnya saya masih mau diskusi dengan si Faruk, tapi Faruk sudah lari. Bukan, Sorry, dia dia mau sholat. Kau paham sholat nggak? Jadi gini, Kak Buka Nora. kamera Kingdom. Kingdom, buka kok kamera. Jangan bilang jadi begini. Kasihkan sama Pak Yansen Jadi sebentar dulu. Kau mau kan sama Ito Faruk. Pak Immanuel mau sama Ito Faruk. Sabar dulu. Ito Faruk cuma sebentar aja dia. Pak Yansen, jadi begini ya, cerita sebenarnya seperti ini. Cerita sebenarnya. Jadi tadi ada dari Katolik naik. Dia bertanya soal Bunda Maria. Apakah sudah di surga atau belum? Terus jawaban dari Pak Kingdom memang tidak ada tertulis secara letterlek bahwa Bunda Maria ada di surga. Berarti tapi masih ada di kuburan, katanya seperti itu. Terus lari ke tentang Bunda Maria, yang dimana derajat Bunda Maria menurut iman kekatolikan lebih mulia daripada manusia yang lain. Karena Bunda Maria itu adalah pilihan, ibu yang akan melahirkan Tuhan. Betul seperti itu ya Pak Yansen ya, keimanan Katolik ya. Nah, Ya, tapi betul. Kingdom mengatakan semua manusia itu derajatnya sama, termasuk Maria, nggak ada dibedakan. Kayak Hadapan contoh Tuhan, Kingdom, jadi jangan- apa jangan- dulu? Begini, Kok diam dulu, saya mau Emmanuel. jelaskan nih. Kok diam dulu, Immanuel? Kok kan mau sama Ito Faruk nanti? Nah, Kingdom mengatakan kayak contoh Kingdom, Yansen itu sama derajatnya dengan Maria. Sementara keimanan Katolik, Bunda Maria itu beda, tidak bisa disamakan. Ya kan, Kingdom? Ya, sebenarnya narasinya Kak Nora sedikit melenceng ya. Saya bilang begini, Banyak saksi. ya di hadapan Tuhan itu berkedudukan sama. Yang membedakan adalah ketika Tuhan memilih seseorang untuk menjadi hambanya, itu adalah satu anugerah buat dia. Tapi Ya. derajatnya beda kalau menurut kekatolikan, Kingdom. Makanya saya Masa kau bilang, samakan dirimu dengan Bunda Maria? nah, ya kalau Katolik menganggap seperti itu iman mereka, ya, Iya betul itu. itu jelas. iman mereka. Makanya Iya, saya tapi bilang, kenapa Protestan ini? Coba berpikir. Sekarang saya tanya sama kau, Kingdom. Apakah Bunda Maria ini sama derajatnya dengan kau? Sementara dia melahirkan Yesus Tuhan. makanya kan saya sudah bilang tadi bahwa semua manusia hadapan Tuhan sama, ya, Silakan Pak sama Yan. semua manusia. Tetapi orang-orang yang mendapat kasih karunia untuk dipilih Tuhan itu sama seperti kayak Abraham, Musa dan para nabi. Ya, sama juga seperti Maria adalah seorang Beda hamba dipilih. pernyataanmu sekarang lain. Tadi bukan itu pernyataan kau, Kingdom. Apakah tadi saya nggak bilang bahwa Maria juga adalah hamba Allah yang dipilih untuk menggenapi, ya, Betul, apa yang itu. sudah ditetapkan buat dia? Ya dulu kau Immanuel, kau nanti sama Faruk. Silakan Pak Yansen, kasih Pak Yansen dulu ngomong, kasih Pak Yansen dulu ngomong. Mute dulu Begini, Immanuel, kami- bukan sama si Faruk nanti. Mute dulu Immanuel, biar Pak Yansen ngomong. Jadi kami di Katolik itu dari mulai perjanjian lama itu memang sudah ada tertulis bahwa akan ada seorang wanita yang menginjakkan kepala ular, merumukan kepala ular. Nah, di situ kami sudah percaya bahwa Bunda Maria yang nanti dipilih. Dipilih untuk mengandung anak. Dan yang mengandung itu Tuhan kami, Yesus, begitu. Jadi memang Maria dia dipilih oleh Allah karena Allah bersifat kudus. Beda dengan manusia-manusia lain. Dan dia dapat dikaruniai oleh Allah itu sendiri. Ya Gio, silakan buka kamera. Kalau Kristen, Islam silakan turun. Gio, buka kamera. Dari Kristen atau Islam? Gio. Bu Nora, saya Islam. Iya, saya Islam. Assalamualaikum, saya Islam ya. Turun sudah. Ya, ya.
Oke. Ya. Silakan Kingdom. Jadi sudah dibuatkan di dalam Kejadian bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, dan kepala ular akan mengeremukkan tumitnya. Itu nubuatan tentang Yesus yang akan mengalahkan maut, ya. Yesus yang akan mengalahkan iblis. Jadi keturunan perempuan itu berbicara tentang Yesus yang akan datang. Dan memang sudah dinubuatkan juga bahwa seorang muda akan mengandung, ya, itu nubuatan, ya, akan seorang perempuan muda yang akan melahirkan sang Mesias itu. Nah, kita jadi bersyukur ya bahwa Maria itu dia mendapat satu hak keistimewaan dari Tuhan, dipilih untuk melahirkan Yesus, ya. Jadi hak keistimewaan yang didapatkan oleh Maria ini sama juga dengan para nabi semua yang dipilih Tuhan menjadi hambanya untuk melakukan apa yang sudah dipercayakan Tuhan, ya. Kalau di Katolik mereka mau menuhankan Maria pun tidak masalah, itu iman mereka. Mereka mau memuliakan Maria seperti apapun, ya itu keimanan mereka. Bukan berarti kami Kristen tidak memuliakan Maria. Maria itu seorang hamba yang dipilih Tuhan juga untuk menggenapi rencana dan panggilan Tuhan. Bukan berarti kami Protestan menolak, oh Maria itu nggak ada harganya. Tidak seperti itu. Semua manusia itu berhak. Ada harganya. Kau nggak bilang begitu memang, King. Tapi derajatnya Maria itu sama semuanya dengan manusia biasa. Sementara iman kekatolikan beda. Iman Katolik mengatakan derajatnya Maria itu lebih tinggi Betul, di hadapan Tuhan semua manusia sama, Nora. Sudah di Nora, makanya dia bilang Tuhan semua manusia sama. Maria itu lebih tinggi. Di hadapan Ya. Tuhan semua manusia nggak sama. apa-apa, itu Kau yang ngomong bilang kalau Katolik derajatnya kita sama harus semua. hargai. Nora, itu imannya Katolik. Takut diserang Kita sama harus Romo Cafe hargai. kau. Takut. Ya, kita harus hargai itu, ya. Dedis. Sama seperti Anda juga, saya menghargai Anda sebagai Islam kok. Saya menghargai Anda sebagai imanmu. Saya nggak intervensi imanmu. Loh, Iya. bukan intervensi iman. Kau punya Tapi saya pernyataan yang bilang, mengatakan derajatnya Maria itu sama semua dengan Saya manusia bilang biasa. begini. Kau yang ngomong. nanti di surga manusia itu akan mendapat rewardnya masing-masing, dan reward yang diterima itu akan beda, ya. Bunda Maria mendapat reward lagi. Bunda Maria udah dijamin loh, anaknya sendiri juga Tuhan kok. Semua manusia, Yohanes 10 ayat Semua 28, manusia dijamin keselamatan kalau dia menuruti Tahu. firman. Itu aja. Siapa? Jaminan Bukan masalah itu itu. untuk Kalau Bunda menuruti Maria karena derajatnya tinggi, di surga nanti mahkota kemuliaan. dia tidak perlu mendapatkan reward. Kata siapa? Semua manusia akan Nora. mendapatkan reward. Siapa saja yang percaya firman, dia Nora. mendapatkan reward, Nora. Jadi di surga itu nanti mahkota kemuliaan yang diterima Tanya manusia sekarang, itu apakah berbeda. akan ada hari penghakiman? Jawab dulu, Kingdom. Kenapa? Apakah ada hari penghakiman? Ya Oh, jelas. pasti lah Ada hari ada. penghakiman. Kan dulu Immanuel, kok kan nanti sama si Faruk. Ya. Jadi akan ada hari Mari, penghakiman. sabar dulu sebentar, Kingdom. Semua manusia apakah akan dihakimi? Ya betul. Dan hakimnya itu adalah Tuhan Yesus. Nah, termasuk ibunya. Semua manusia. Jadi begini, Bang Kanora, ya. Semua orang yang Ngomong aja. Semua manusia akan dihakimi. Yang menghakimi adalah Yesus. Apakah termasuk ibunya Bunda Maria? Kau Immanuel sekali lagi kau ngomong saya turunkan. Kau Immanuel sekali lagi ngomong saya turunkan. Tadi kau bilang mau diskusi sama Faruk. Selesai Faruk sholat, makan, baru nanti kau diskusi. Kau diam dulu. Termasuk ibunya Bunda Maria akan dihakimi oleh anaknya sendiri, Yesus. semua manusia akan diperharapkan Bahwa di saya tanya bagian Maria. Apakah termasuk Bunda Maria? gimana ya menjelaskan Kanora ya supaya bisa Kristen apa Islam? User Kristen apa Islam? Jujur Kak, saya ini apa namanya, saya masuk ke room Kristen, diujat rame-rame, tapi kakak sendiri Islam Kristen semua yang
tamunya kakak. Salut saya. Udah, makasih. Yus, Mainkan. sama-sama. Oke. Kamu jawab saya, Kingdom. Semua manusia akan dihakimi oleh Yesus. Apakah termaksud ibunya yang akan dihakimi oleh anaknya sendiri? Baik. Jadi gini, Kak Nora ya, bahwa ada orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan untuk di hari penghakiman itu, Tuhan Yesus katakan bahwa akan bersama-sama dengan Yesus untuk menghakimi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi Maria bisa akan mendapat reward menjadi hakim juga nanti untuk menghakimi Kanora nanti. Contohnya kayak begitu. Apa yang mendapat reward? Bunda Maria. Oke, jadi begini ya. Orang-orang ya seperti kata Saya Yesus. bertanya cuma satu. Ya. Baik, saya akan kasih tunjuk Saya dalil. bertanya cuma Sebentar. satu. Apakah Kata- Bunda Maria akan dihakimi juga oleh anaknya? Oke, sebentar. Saya tenggelam dulu, saya lihat datanya, saya akan naik lagi. Oke, tenggelamkan. Tenggelam. Pak Yansen sabar dulu. Dia harus tenggelam. Saya sambung dulu ya. Sementara dia Oh, dari tadi pun. tidak. Tenggelam. Saya sambung. Ya. Immanuel, lu Jadi, diem. tetap Yesus memberikan reward kepada setiap orang. Saya satu pertanyaan saya. Apakah ibunya Yesus juga Bunda Maria akan dihakimi oleh Yesus? Itu saja kau reward. Saya tidak peduli dengan reward kau. Itu saja Dia pertanyaan akan saya. turut menghakimi. Diam dulu, Kindo. Immanuel. Kau nanti jangan sampai kuturunkan. Kau karena katanya mau diskusi sama Tofaru. Jadi kau diam dulu. Assalamualaikum, Bang Ardi. Bang Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Nora. Assalamualaikum Ustazah. Lanjut. Ya, nanti saya pengen tahu jawaban dari si Kingdom. Jadi sebelum si Kingdom Pak Yansen, saya mau bertanya Pak Yansen. Pak Yansen dari iman kekatolikan. Apakah nanti hari penghakiman Bunda Maria juga akan diadili oleh anaknya sendiri? Sementara menurut iman Katolik, Bunda Maria itu derajatnya itu lebih mulia daripada manusia yang lain. Apakah dia juga akan dihakimi oleh anaknya? Oke, baik begini. Bunda Maria tidak Sebentar. Iya, 1 Korintus 6 ayat. Sabar dulu, diam dulu. Sebentar, saya tanya dulu. Bagaimana Pak Ya, Yansen? apa Abang Kingdom lanjut saja dulu. Abang Kingdom langsung Saya lanjut saja selesaikan nanti dulu baru sama sebentar. Pak Yansen dari iman Katolik, Satu baru Pak Kingdom masuk. Jadi apakah Bunda Maria akan juga dihakimi oleh anaknya sendiri? Oke, baik. Untuk Bunda Maria dihakimi, untuk anaknya tidak, karena mereka jalan masing-masing. Sebagai ibunya masing-masing, sebagai anaknya yang kudus masing-masing. Karena Jadi Bunda Maria tidak anaknya dihakimi sebagai ya? Tuhan di atas Tuhan, ya, karena dia sudah dipilih. Kalau dia sudah dipilih, buat apa dia dihakimi oleh sang anaknya? Sekarang jawabanmu Kingdom. Apakah Bunda Maria akan dihakimi anaknya? Karena tadi pernyataan dari statementmu, semua manusia akan dihakimi. Apakah termasuk Bunda Maria? Baik, kita baca di 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Siapa yang ada Alkitab tolong dibacakan. 1 Korintus 6. Ayat 2 dan 3. Oke, saya bantu si Kingdom membacakan ya, nggak apa-apa. Saya baik. Ya, ini kita apakan dulu Bang Ardi. Iman Katolik dengan Protestan ini kok beda? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi, apakah Bunda Maria akan dihakimi? Bukan hanya Bunda Maria saja, saya juga akan menghakimi Anda nanti. Jadi Bunda Maria akan dihakimi oleh Yesus. Semua orang kudus itu akan menjadi hakim, ya. Termasuk saya, Pak Immanuel, Pak Yansen, semua orang Kristen yang percaya kepada Yesus yang disebut orang kudus. Kalian, Bunda Nora. Bunda. Ya. jadi Ya. 1 Korintus Sebentar, 6 aku punya ayat 2 dan
Aku punya satu pertanyaan buat Pak Kingdom ya. Boleh nggak? Iya, silakan. Tetap nggak bergeser dari itu, Bunda Nora. Maksudnya gini, kalau semua manusia akan dihakimi, nah pertanyaannya adalah tadi kan Bunda Maria dihakimi, berarti ibunya dihakimi oleh anaknya kan gitu kan, lucu juga sebenarnya. Itu satu. Iya. Pertanyaan selanjutnya begini. Yang menghakimi ini Yesus sebagai manusia atau Yesus sebagai Roh Tuhan? Yang menghakimi. Jadi ketika Yesus datang kedua kalinya, dia akan datang sebagai hakim. Dan Dia akan sebagai hakim ini sebagai manusia atau sebagai Roh Tuhan? Dia itu kan Tuhan, bukan Roh Tuhan. Dia itu Tuhan. Ya. Nah, Tuhan kan roh. Gimana? Tuhan kan roh. Iya. Tuhan kan roh. itu roh. Allah itu roh. Terus? Nah, iya. Nah, iya. Yesus Nah, yang iya. telah datang Jadi yang sebagai menghakimi ini besok, yang menghakimi ini besok Allah kan? Allah Yesus kan maksudnya kan? Maksud Anda gitu kan? Betul ya? ngelek. Kau Yang yang menghakimi ini Allah Yesus. Yang menghakimi ini Allah Yesus ya. Yang menghakimi ini Yesus sebagai roh atau Yesus sebagai manusia yang menghakimi besok ini? Itu pertanyaan saya. Oke, baik. Karena ya saya nggak tahu Abang Ardiansa ini sebenarnya kan orang pintar. Tetapi pertanyaan yang membuat dia seolah-olah orang nggak pintar, ini yang saya bingung. Lu gimana sih, Bunda? Wajar nggak kalau saya bertanya? Wajar nggak ketika saya bertanya pada saat Yesus menghakimi? Yesus itu menghakimi pada saat itu dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Itu pertanyaan saya. Iya, sebagai Tuhan. Karena dia Tuhan. Oh, berarti bukan sebagai manusia. Betul? Baik. Jadi gini, Bang, ya. Yesus itu datang gimana kalian bisa paham kalau mau dijelaskan? Yang datang kedua kalinya, Bang. Yang datang kedua kalinya, bukan yang 2000 tahun yang lalu, bukan yang 2000 tahun yang lalu, bukan. Ya. Yang datang kedua kalinya besok itu loh, pada saat kiamat itu loh. Iya. Ya, itu Yesus itu datang sebagai Tuhan atau Yesus datang sebagai manusia yang Ya, menghakimi dia itu? Bukan datang sebagai manusia, sebagai Tuhan lagi, Oke, tapi dia baik. Tuhan. Baik, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ketika Yesus datang sebagai Tuhan untuk menghakimi semua manusia, apakah Salah. sebentar Itu dong. pertanyaan itu salah narasinya. Loh, gimana sih? Oke, jadi gini, Loh. saya bantu Anda untuk menjelaskan ya. Ya, Yesus gimana? itu yang akan datang kedua kalinya untuk menghakimi semua manusia. Sebagai Tuhan. Lah, dia Tuhan, ya. Datang sebagai Tuhan. Gelarnya dia Tuhan, bukan Ya. datang sebagai Tuhan lagi. Bukan datang sebagai manusia ya. Bukan datang Oke. sebagai manusia ya. Matius 28 ayat 18. Segala kuasa Iya. di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Artinya itu satu-satunya penguasa surga dan bumi. Nah, pertanyaan Dan saya, ketika ia datang kembali untuk kedua kalinya, bukan lagi untuk menyelamatkan manusia, tetapi untuk menghakimi, karena dia adalah hakim. nah, pada saat dia menghakimi semua manusia, ini Yesus ini menghakimi sebagai Tuhan atau menghakimi sebagai manusia? Aduh, Anda ini dokter kan, Bro? Dijawab aja, dijawab. Gini. Jawabannya apa? Ini orang gimana ya? Seorang yang beredukatif ya, punya titel doktor. Apalah ini? Ya, jawabannya apa? Jawabannya apa? Yesus pada saat menghakimi, kalau Yesus menghakimi sebagai Tuhan, Anda cukup bilang, oh ya, Yesus menghakimi sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia. Gitu, simple. Bukan sebagai Tuhan lagi, karena memang dia sudah Tuhan. Terus Oke, sebagai baik. Tuhan apa? Berarti bukan sebagai manusia. Berarti bukan Jadi sebagai manusia ya. Bukan sebagai manusia, betul? Dia kan datang sebagai manusia. Loh, Ya kan? gimana? Lah, Pak Pendeta, manusia Immanuel, lu diam dulu. tapi ketika dia bangkit dari kematian, dia manusia ilahi. Pak Pendeta Kingdom, pertanyaannya begini.
Yesus datang kedua kali itu untuk menghakimi. Nah, Yesus datang kedua kali menghakimi sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Nah, itu pertanyaannya. Tuh, Bukan yang kedua 2000 kali, tahun bukan yang lalu. Bukan 2000 tahun yang lalu yang datang sebagai manusia yang disalib dan bangkit, bukan itu. Pada saat besok itu loh, pada saat gitu loh. Anda kan S1. Masa kalah saya sama yang SMA? Gimana sih? Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.